Pak, saya Walda dari Antara. Dari Antara, silakan Mas. Pertanyaannya, jadi dari penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran dari penyelidikan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh jajaran marinir ini yang membuktikan bahwa korban ini melakukan tindakan bunuh diri atau sakit, itu buktinya apa yang menguatkan fakta itu, Pak? Pertama, apakah ada luka lebam, luka apa segala macam yang pada akhirnya marinir menyatakan oke, ini bunuh diri. Itu pertama. Kedua, korban ini meninggalnya tuh di mana, Pak? Apakah proses perjalanan tadi persisnya di mana, atau baru sampai di RSUD? Nah, itu kedua. Ketiga, Pak, soal yang data di digital forensik yang di handphone itu, apakah mungkin boleh di digital forensik yang di telepon genggam? Apakah itu juga menjadi bukti yang menggiring, bukti yang membawa ke kesimpulan bunuh diri tersebut? Dan kalau memang bisa diterangkan itu apa, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Antara, Mas ya. Mungkin bisa didengar untuk yang lainnya. Tadi kami sebetulnya tidak menyampaikan bahwa almarhum ini bunuh diri, tapi ternyata teman wartawan sudah tahu duluan. Kami sampaikan. Jadi pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekitar pukul 13.02 waktu Indonesia bagian timur, Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara ini datang ke ruangan kesehatan dan memerintahkan Pradamar Hasan dan Pratumar Agus yang ada di tempat tersebut untuk keluar ruangan kesehatan. Jadi di dalam itu sudah ada orang, 2 orang. Ada anggota. Di sini ada Satgasnya. Orangnya ada? Yang di Zoom orangnya ada? Nah, itu yang berdiri. Itu orang yang dalam ruangan. Baik, terima kasih, duduk. Karena ruangan tersebut akan dibersihkan oleh Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara. Kemudian pada pukul 13.04, jadi hanya sekitar 2 menit, Pradamar Hasan dan Pratumar Agus keluar dari ruang kesehatan. Kemudian pukul 13.06, hanya selang kurang lebih 22 menit, Pradamar Danu hendak memasuki ruangan kesehatan. Namun ruangan tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Pradamar Danu meninggalkan ruangan tersebut. Kemudian selanjutnya pukul 13.07 terdengar suara letusan senjata 1 kali dari dalam ruangan kesehatan. Pada pukul 13.08, jadi hanya kurang lebih 1 menit, Serdamar Bagus Panutan mencoba melihat dari jendela karena pintunya dikunci. Mencoba melihat dari jendela, kemudian terlihat Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara sudah dalam keadaan bersimbah darah dengan posisi tubuh bersandar pada dinding ruangan. Senjata SS2 varian 1 tersandar dengan posisi popor di atas paha sebelah kanan. Kemudian laras senjata SS2 varian 1 ini menyilang ke kiri, dari kanan ke kiri, ke atas dada, dan tangan kanan masih memegang pistol grip. Artinya dari paha geser ke sini, larasnya di sini. Ditempelkan. Kemudian pukul 13.10, Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara dibawa oleh anggota kesehatan dengan menggunakan ratis. Bentar, yang ini sudah dibahas belum kan? Bersimbah darah sudah ya? Nah. F belum ya? Oh, saya ulangi yang F lewat. Pada pukul 13.09, Prakamar Pasa dan Pratumar Agus mendobrak ruang kesehatan yang terkunci bersama Koptumar Rusmanto. Kemudian didapatkan Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara sudah dalam keadaan bersimbah darah dengan posisi yang sudah disampaikan pada poin E tadi. Kemudian Serdamar Andika masuk ke ruangan kesehatan dan langsung mengamankan senjata. Kemudian diikuti KLS APM Hakim, Pradamar Hasan, Prakamar Febriko, dan Letumar Aditya Warman yang langsung memberikan pertolongan pertama kepada Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara yang saat itu masih dalam keadaan hidup atau bernyawa. Jadi saat itu masih hidup. Kemudian segera dibawa pada pukul 13.10
Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara dibawa oleh anggota kesehatan dengan menggunakan kendaraan taktis didampingi dan Satgas Letkol Alek Zulkarnaen yang sekarang ada di Zoom, Pasintel Satgas Letumar Andi Subagio. Kemudian pukul 15, saya ulangi pukul 13.15, Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara tiba di RSUD DKI dan langsung mendapatkan penanganan medis oleh Dr. April, dokter jaga RSUD DKI. Mana Dr. April? Nah, Dr. April ada di sampingnya, itu kelihatan. Terima kasih Dr. April. Kemudian pukul 13.38 dan Satgas kembali ke titik kuat Kotis DKI dengan menggunakan kendaraan taktis Kia. Kemudian pukul 13.42 dan Satgas melaporkan kejadian tersebut kepada satuan atas. Kemudian Wadan Satgas Mayor Marinir Haryono tiba di RSUD DKI untuk memonitor perkembangan kondisi Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara, dan pada pukul kurang lebih 14.00 waktu Indonesia Timur, Dr. April, dalam hal ini dokter jaga RSUD DKI, menyampaikan bahwa Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Betul ya Bu Dokter? Ya, terima kasih. Jadi apa yang sampaikan betul ya Dok? Kemudian betul ya Dok? Terima kasih. Kemudian jenazah dibawa ke Masjid At-Taqwa DKI Yahukimo dipimpin oleh Wadan Satgas, dalam hal ini Mayor Marinir Haryono, untuk melaksanakan tadi sebagaimana orang Islam. Di sini ada dimandikan, dikafani. Kemudian karena ini mau dibawa jauh, maka dilakukan formalin serta lain-lain yang sifatnya menurut medis dinyatakan penting. Ini yang memformalinnya, coba mungkin angkat tangan. Ya. Sama yang ya, terima kasih. Mas siapa nih? Nama saya Yohan Sirjau. Baik. Perawat di Mobil. Yang memandikan angkat tangan. Yang memandikan Pak siapa? Ya, sana. Muhammad Ilham. Muhammad Ilham. Baik, terima kasih. Karena di dalam pernyataan media yang disampaikan kakak almarhum, disampaikan di sana ada lebam-lebam di sebelah kiri, saya ulangi, bukan sebelah kiri, dekat mata, kemudian di lengan, di punggung. Nah, ada seperti sundutan rokok. Ini saya minta tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Mungkin saat memandikan bisa terlihat apa betul ada lebam-lebam di punggung, di belakang, kemudian di dekat mata, dan juga di tangan. Kalau lihat di foto saya, lihat tidak ada. Cuman sayangnya foto saya yang punggung tidak ada fotonya, karena memang niat kita tulus ikhlas untuk menolong jenazah secepatnya. Nah, ini sekarang saksi mata untuk menyampaikan, biar dari pihak keluarga jelas. Katanya pihak keluarga ingin seterang-terangnya. Jadi mohon saksi mata yang ada di lokasi sampaikan pada siang hari ini, tadi yang saya sampaikan, betul nggak ada lebam-lebam? Coba silakan dijawab, Mas. Ya. Pada saat kami memandikan jenazah beliau, kami tidak melihat adanya seperti yang disebutkan tadi, seperti lebam dan bekas sundutan rokok. Baik, jadi tidak ada lebam, baik di kepala maupun di tangan maupun di punggung, Pak ya? Betul? Tidak ada, Pak. Tidak ada, baik. Yang kami lihat. Terima kasih. Bapak disumpah atas nama Tuhan, Pak ya? Iya. Ya, terima kasih. Kemudian saya dapat informasi kemungkinan lebam ini diakibatkan karena proses yang 3 hari, pengaruh dari penyuntikan formalin. Nah, ini saya mungkin mohon keterangan dari Pak Dokter atau yang menangani ini. Dimungkinkan dari situ, gimana? Bisa diberikan keterangan, Dok? Ya, terima kasih Bapak. Jadi memang saya juga salah satu yang masuk ke ruangan pada saat Dr. Eko mendapatkan tindakan, dan pada saat saya ada di dalam ruangan tindakan, posisi memang baju Dr. Eko memang sudah terbuka, tapi celana memang masih terpakai gitu.
Nah, sejauh yang saya lihat, memang bukan saya yang menangani pada saat itu, tetapi karena saya cukup dekat dengan Dr. Eko dan memang saya datang di sana melihat kondisi Dr. Eko, dan yang saya lihat memang tidak ada lebam dari tampak yang di depan, gitu. Jadi sama sekali tidak ada lebam. Tangan pun ini bersih, tidak ada lebam apa-apa. Semua yang saya lihat itu badannya Dr. Eko apapun bersih, seperti itu. Nah, untuk memang yang kondisi yang ada di belakang, memang kami tidak lihat, karena memang kami tidak terpikir untuk bahwa apakah memang akan ada lebam atau apa, memang kami tidak lihat seperti itu. Ya, kami hanya fokus pada pemeriksaan yang ada di depan, seperti itu. Nah, untuk kemungkinan lebam mayat, karena memang ini prosesnya sudah sejak tanggal 27, mungkin sampai di Medan kalau nggak salah tanggal 29. Nah, proses ini memang sudah berjalan seperti itu. Jadi keempat muncul karena posisi dalam kondisi Dr. Eko tidur terlentang seperti itu. Nah, untuk Pak Menteri Anies atau Pak Menteri yang melakukan formalin, mungkin saya sampaikan bahwa yang bersangkutan juga bisa menjawab di lokasi mana saja dilakukan penyuntikan formalin. Terima kasih, Dok. Nah, silakan yang memandikan mungkin bisa menyampaikan segamblang-gamblangnya atau sejelas-jelasnya, Mas. Silakan. Ya? Oh, formalin dulu, silakan. Monggo. Yang formalin dulu, silakan. Agak keras sedikit, Mas. Formalinnya, untuk proses formalinnya sempat saya cek urat untuk melakukan formalin, jadi saya sempat diganti dengan tangan kiri sama dengan tangan kanan. Jadi kan saya lakukan formalin. Dan untuk tubuh yang bagian lain saya tidak sempat buka sinyal karena saya sudah kasih tahu sama Pak Haji Amerika. Saya cuma ini di bagian tangan saja. Kalau bagian kaki, kepala saya tidak. Itu waktu pas saya suntik formalin itu sudah ditapani, Man. Jadi cuma saya bisa siapkan cuma di beliau punya tangan kanan sama tangan kiri di bagian lengan dengan tangan kanan sama tangan kiri lipatan siku. Ya, terima kasih. Mungkin yang memandikan bisa menyampaikan. Silakan, Pak, yang memandikan. Buat kami memandikan melihat bagian belakang dengan bagian depan, tapi kami tidak melihat adanya seperti yang disebutkan tadi, seperti bekas lebam dengan yang lain-lain itu tidak ada bekas luka. Karena kami memandikan, jadi tubuh itu kita balik dari bagian belakang, kemudian bagian depan, dan yang kami lihat tidak ada tanda-tanda itu. Kebetulan saya sendiri juga yang melepaskan celana beliau sebelum dimandikan, jadi pada saat itu tidak ada tanda-tanda itu yang kami lihat. Mungkin itu saja. Baik, Pak, terima kasih. Mohon sekali lagi, Pak, nama jelas Bapak, Pak, diulangi nama jelasnya. Nama saya Muhammad Ilham. Muhammad Ilham. Ya. Sehari-harinya sebagai apa, Pak? Saya guru ASN di SD Negeri 1 DKI. Guru ASN. Baik, Pak. Saya selaku Komandan Korps Marinir menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang luar biasa kepada Bapak sudah memberikan keterangan atau penjelasan sejujur-jujurnya apa adanya bahwa di tubuh korban tidak ada sedikit pun luka lebam sebagaimana yang disampaikan oleh kakak almarhum, dalam hal ini Pak Dedi. Bapak yang memandikan melihat langsung bahwa di kepala, di tangan, di badan, di kaki, di belakang tidak ada luka lebam. Terima kasih Bapak. Jadi mungkin nanti pihak keluarga biar jelas, karena foto yang difotokan pihak keluarga ini sudah 3 hari. Foto sebelum itu saat proses pemandian sama sekali tidak ada lebam. Terima kasih Pak. Baik, gimana ke yang nanya sudah jelas? Yang digital forensik, Pak, kita sampaikan. Oh, baik.
Baik, untuk yang digital forensik kami sampaikan di sini sekali lagi. Saya sampaikan sekali lagi. Saya sebetulnya tidak mau membuka ini. Tapi karena Pak Dedi di WA saya masih ada. Silakan Mbak, silakan Pak, sampaikan apa adanya supaya terang benderang. Dan ini hak jawab kami karena teman-teman dari wartawan pun pasti dengan 3 minggu ini kenapa Korps Marinir diam. Kami sampaikan diamnya kami ini adalah untuk menjaga marwah atau martabatnya keluarga. Bisa dibayangkan bagaimana seorang keluarga atau suatu keluarga mendengar putranya meninggal karena bunuh diri. Apalagi bunuh dirinya karena apa? Akan lebih kecewa. Sehingga kami kemas berita ini kemarin, sebetulnya dari Satgas mengemas, disampaikan ke keluarga bahwa ke Mabes atau ke keluarga disampaikan. Baik, tidak menyampaikan ke keluarga, kami menyampaikan ke Mabes. Dalam hal ini meninggalnya karena malaria akut. Sehingga keluarga lebih terhormat. Kemudian almarhum juga wibawanya tetap ada di mata teman-temannya, di mata keluarga, di mata tetangga, dan lingkungan yang ada. Sebetulnya kami ini sudah berupaya seoptimal mungkin untuk menjaga marwahnya keluarga, menjaga marwahnya almarhum, karena almarhum adalah bagian dari kami. Tapi dengan terpaksa kami lakukan ini, karena pihak keluarga dalam hal ini Pak Dedi membuka lewat media, padahal kami berusaha untuk mediasi lewat telepon atau lewat WhatsApp, sehingga nama keluarga ini tidak terbawa-bawa, malunya dibuka di forum. Baik, tadi karena dari teman-teman wartawan ingin menanyakan hasil digital forensik yang ada di HP-nya. Ini di HP-nya disebutkan, beliau di note-nya menuliskan ini. Bisa didengar, nanti bisa di zoom juga, saya bacakan dulu. Pertama, harapan untuk berkeluarga tidak ada. Harapan untuk sekolah tidak ada. Harapan dianggap baik tidak ada. Harapan ada tempat di instansi tidak ada. Harapan ada tempat di satuan tidak ada. Harapan diterima orang-orang sekitar tidak ada. Lalu apalagi yang mau diharapkan kalau tidak mati. Jadi memang sudah putus asa mau mati. Lanjut. Nah, ini hakim yang mana atau hakim di Satgas ada yang tadi yang namanya hakim ini apa Ustaz? Betul hakim ini? Ini barohnya. Bintara Rohani bukan? Siap mungkin. Oh, berarti dari kamu. Oke. Berarti nyambung. Saya bacakan. Ya duduk lagi silakan. Berarti Pak dari kalimat kamu yang menyampaikan. Dari Ustaz. Terima kasih Ustadz Hakim atas ceramahmu siang tadi. Mungkin ada betulnya saya zalim, tapi tidak sedikit pun terlintas di kepala saya buat minjam tapi nggak ada niat bayar. Tapi nggak apa-apa, saya tahu arah ceramahmu hari ini ke seluruh orang. Wajar kamu menelanjangi aib-aib saya. Saya mohon maaf buat orang-orang saya zalim. Saya masih belum mampu membayar. Kalau hidup saya lanjutin, yang ada saya semakin zalim dan nggak berguna. Sebagai seorang perwira, saya sangat memalukan dan tidak berguna. Merugikan banyak orang, tidak layak hidup. Hanya menjadi beban buat Satgas dan merusak nama baik Satgas, terutama komandan Satgas. Saya tidak akan sedikit pun ada niatan menjelekkan nama kalian. Membuat nama kalian jelek tidak ada. Tapi karena saya sudah nggak sanggup menyelesaikannya, biarlah saya bayar pakai nyawa. Agar kalian semua puas, perwira, dokter, tukang utang yang menjadi beban, perusak, tidak berguna, dan memalukan ini. Mati. Saya ulangi, tidak berguna dan memalukan ini mati. Jadi, saya lanjutkan. Dan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Karena di duniawi, saya ulangi, karena di duniawi dia sudah tidak mampu. Allah, aku percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa. Akan ada penghakiman dan konsekuensi dari segala tindakanku. Aku pasrah dan mohon ampun padamu dan siap menerima
dan siap menerima dan konsekuensi dari segala tindakanku. Aku pasrah dan mohon ampun padamu dan siap menerima konsekuensi hukuman darimu. Semoga suatu waktu kelak aku bisa mendapat ampunanmu dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Aku tidak menyesal kau hukum karena aku salah. Sampai kapanpun aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah, dan Nabi Muhammad utusanmu, ya Allah. Allahu Akbar. Ini yang ditulis di note HP yang bersangkutan. Jadi kalau kita rangkaikan dari cerita ini semuanya berkaitan ataupun nyambung. Ada lagi? Ini sudah kami sampaikan, bisa di zoom juga, silakan kalau mau. Kemudian ini yang berikutnya juga masih ada. Oke. Masih ada. Ya, ada lagi? Baik, saya lanjutkan. Jadi dari hasil note yang ada di HP masih belum lengkap tadi saya sampaikan. Di HP-nya pun masih banyak browsingan almarhum. Di sana googlingnya itu bagaimana cara mati dengan cepat, cara mati dengan tidak tidak sakit. Ini banyak sekali googlingannya. 1 minggu sebelumnya almarhum meninggal. Kemudian juga di sini di googlingnya juga banyak beliau atau almarhum ini googling masalah judi online, downloadnya judi online. Jadi nyambung kenapa yang bersangkutan bunuh diri. Jadi kalau saya lihat karena Satgas dari yang pesan beliau sampaikan, Satgas ini 3 minggu lagi kembali. Beliau ketakutan dengan keadaan karena harus mengembalikan, sementara belum siap. Dan mohon maaf, dengan sangat terpaksa juga kami sampaikan. Jadi biar jelas semuanya, biar runtun. Utang almarhum cukup lumayan. Di sini ada catatannya. Dari teman-temannya waktu di kedokteran juga ada, sesama dokter ada 2. Kemudian dari teman-teman Satgas juga ada, dari Bank BRI ada, Bank Wori juga ada. Artinya beliau tidak sanggup untuk mengembalikan karena pinjam uang juga sempat mengelabui dinas, pinjam uang alasannya untuk menutup yang di satuan sebelumnya. Ternyata tidak dibayarkan juga, malah dimasukkan ke rekening beliau yang baru ya, di BRI. Akhirnya uang itu tidak berbentuk barang karena di Satgas pun tidak beli apa-apa. Di keluarganya pun tidak menerima apa-apa. Digunakan untuk judi online. Harapannya tugas di sana bisa mengembalikan uang, ternyata tidak, waktu semakin habis sehingga mengambil langkah seperti ini. Ini yang sangat sayangkan. Saya juga selaku komandan Satgas, saya sangat kecewa dengan langkah atau tindakan almarhum karena kita di sana sedang fokus memerangi separatis, memerangi kalau sekarang bisa disebut mungkin OPM atau KKB, semua fokus ke sana. Dan di akhir penugasan itu kita ekstra hati-hati karena di saat itulah biasanya prajurit lengah. Saya Odin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.